Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Mega Sutra, NIM 2165199. Saya akan mereview materi perkuliahan kemarin, yaitu fase perencanaan proyek teknologi informasi dalam mata kuliah manajemen proyek teknologi informasi. Pengertian perencanaan. Perencanaan menurut AB 2001 dalam Oval Hanif 2009 adalah susunan atau rumusan sistematika mengenai langkah-langkah atau tindakan yang akan dilakukan di masa depan dengan didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang akan seksama atas potensi faktor-faktor eksternal dan pihak-pihak berkepentingan dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu. Dengan kata lain, perencanaan juga diartikan sebagai suatu proses pengambilan keputusan yang berdasarkan fakta mengenai kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan demi tercapainya tujuan yang diharapkan atau yang dikehendaki. Pentingnya proses perencanaan. Sebelum memulai proyek apapun, ada tahap perencanaan, yaitu proses penentuan cakupan, jadwal, waktu, sumber daya, dan semua yang harus Anda ketahui agar proyek menjadi sukses. Kemudian ada 3 fungsi perencanaan proyek. Yang pertama, ada sarana komunikasi bagi seluruh pihak terkait. Yang kedua, merupakan dasar dalam pengalokasian sumber daya. Yang ketiga, merupakan tolak ukur di dalam pengendalian. Kemudian ada 6 tahapan perencanaan proyek. Yang pertama, penetapan tujuan, menentukan pelaksanaan proyek yang diinginkan serta waktu, biaya dan performansi yang ditargetkan. Yang kedua, urutan kerja, seluruh urutan dan deskripsi pekerjaan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan proyek. Yang ketiga, perencanaan organisasi proyek, menentukan departemen, subkontrak, manajemen proyek. Jadwal kegiatan, waktu pelaksanaan setiap aktivitas, batas selesai dan milestone. Kemudian yang kelima, rencana anggaran dan sumber daya, jumlah anggaran dan sumber daya yang dibutuhkan. Kemudian yang keenam, yaitu ramalan performansi penyelesaian proyek dalam performansi yang diterapkan dalam penyelesaian proyek. Kemudian fase perencanaan proyek teknologi informasi itu ada 3. Yang pertama, merencanakan proyek. Kedua, mempersiapkan proyek. Yang ketiga, mendefinisikan rincian proyek. Yang pertama, merencanakan proyek. Ada 4 bagian dalam merencanakan proyek agar dapat berjalan dengan baik, yaitu perencanaan strategi, kemudian mengidentifikasi subsistem pada proyek. Yang ketiga, menetapkan kendala proyek. Yang keempat, menetapkan prioritas proyek. Kemudian menetapkan prioritas proyek. Kriteria tidak rasional, manajemen tidak berminat menonjolkan kebanggaan. Kedua, mempersiapkan proyek. Di sini menunjukkan anggota tim, konsultan atau melalui tender, personil perusahaan sendiri atau yang kemudian gabungan konsultan dengan personil perusahaan. Menggunakan jasa konsultan, di sini menggunakan jasa konsultan itu yaitu ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya, waktu penyelesaian cepat, kualitasnya lebih baik. Kemudian kelemahannya yaitu biaya yang lebih tinggi, kemudian rahasia perusahaan terbuka. Kemudian kombinasi menggunakan jasa konsultan dan resource internal. Kelebihannya yaitu waktu penyelesaian lebih cepat, hasil sangat berkualitas. Kelemahannya itu biaya lebih tinggi, rahasia perusahaan terbuka. Mendefinisikan bagian proyek yang akan dikembangkan, melakukan studi kelayakan, kemudian memahami lingkup proyek yang akan dibangun, menentukan kebutuhan proyek yang akan dibangun. Kemudian menilai kelayakan proyek. Menilai kelayakan proyek itu dipandang dari 5, yaitu kelayakan teknik, kelayakan hukum, kelayakan operasi, kelayakan jadwal, dan kelayakan ekonomi. Kelayakan teknik di sini kata kunci yaitu apakah teknologi ini nantinya dapat diterapkan pada sistem yang baru. Hal-hal yang dipertimbangkan, yang pertama ada ketersediaan alat dan teknologi di pasar, kemudian yang kedua ketersediaan tenaga ahli yang mengoperasikannya. Kemudian dipandang dari kelayakan hukum, yaitu apakah sistem yang akan dikembangkan tidak menyimpang dari hukum yang berlaku. Hal-hal yang dipertimbangkan yaitu ada 2. Yang pertama, prosedur yang digunakan pada sistem, kemudian teknologi jaringan yang digunakan. Kemudian pandangan kelayakan dalam operasi. Apakah sistem nantinya dapat diterapkan di dalam organisasi perusahaan?
Kemudian hal-hal yang dipertimbangkan yaitu kemampuan personil, kemampuan operasional sistem, kemampuan pengendalian, efisiensi dari sistem, kemudian kelayakan jadwal. Kata kunci, dapatkah sistem nantinya dikembangkan sesuai waktu yang telah diterapkan? Hal-hal yang harus dipertimbangkan yaitu memanfaatkan waktu dengan efisien, perhitungan membuat jadwal harus sesuai kemampuan SDM. Alat bantu yang dapat digunakan, program evaluation and review, test hikui, Gen Microsoft Project, Word, Breakdown, Stroke atau WBS, matriks tanggung jawab, kemudian jaringan kerja. Dipandang dari kelayakan ekonomi, apakah sistem yang dikembangkan dapat dibiayai dengan dan menguntungkan? Hal-hal yang harus dipertimbangkan yaitu besarnya dana yang diperlukan, kemudian manfaat yang diperoleh bila dibandingkan dengan biaya pengembangan. Peralatan dan teknik dalam perencanaan manajemen proyek. Perchart adalah model jaringan grafis yang menggambarkan tugas-tugas proyek yang hubungannya antara tugas-tugas tersebut. Kemudian Gantt chart. Gantt chart adalah bagian batang horizontal sederhana yang menggambarkan tugas-tugas proyek berdasarkan kalender. Tiap batang diberi nama untuk mewakili setiap tugas proyek. Tugas-tugas tersebut didaftar secara vertikal pada kolom kiri. Pusat horizontal adalah garis waktu kalender. Itu saja mungkin yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.